Bab 611. Bab 611. Saya pikir dia orang baik, jadi saya selalu memperlakukannya dengan hormat seolah-olah dia saudara perempuan saya sendiri, tetapi dia terus-menerus menantang batasan saya. Bukan cuma itu, dia juga mencoba mencuri semua yang kusayangi. Aku mungkin memang pemarah, tapi bukan berarti aku akan membiarkan siapapun memanfaatkanku seperti itu. Kalau sudah terdesak, sudah saatnya aku melawannya. Rosie mengangguk setuju. Anya adalah tunggangannya. Anya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan Tuan Edgar menerimanya sebagai cucunya. Kilatan sinis melintas di mata Anya sebelum ia bergumam memelas, Rosie. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku khawatir kita tidak bisa menang melawan Corin. Kau juga tahu betapa tangguhnya dia. Rosie tidak akan menyerah begitu saja. Itu tidak berarti kita harus membiarkannya lolos begitu saja. Aku sebenarnya lebih khawatir padamu, Rosie, kata Anya penuh arti. Kamu lebih khawatir padaku, ulang Rosie dengan bingung. Anya memasang ekspresi khawatir dan berkata, iya. Kurasa itu akan lebih memengaruhimu sekarang karena kakek telah mengangkat Corin sebagai cucu kehormatannya. Kau tahu kan hubunganku dengan Jeremy menjadi lebih stabil setelah kami mengadopsi Joey. Dia sepertinya tidak tertarik lagi pada Corin, jadi tidak masalah apakah dia mendapat dukungan dari Lovelace atau tidak. Itu sebabnya Corin mengganti targetnya menjadi Lucas. Aku tahu kau selalu tertarik padanya, jadi aku mengkhawatirkanmu. Tidakkah kau lihat kalau target Corin sekarang adalah kakakku? Dia mencoba masuk ke grup Rivera karena ingin lebih dekat dengannya. Sekarang dia sudah menjadi cucu Tuan Edgar. Siapa tahu, suatu hari nanti nenek mungkin sangat bahagia dengannya dan ingin menjadikan Corin cucu kandungnya, dan cara untuk melakukannya adalah dengan menikahkannya dengan Lucas. Itu berarti kamu tidak akan punya kesempatan lagi dengannya karena orang tuaku selalu mendengarkan kakek nenekku setiap kali menyangkut pernikahan saudara laki-lakiku. Analisis Anya terdengar sangat logis, Rosie mulai panik. Apa? Itu tidak mungkin. Corin tidak pantas menikah dengan Lucas. Anya mendesah tak berdaya. Rosie, apapun yang terjadi, ketahuilah bahwa kau selalu menjadi pilihan pertamaku sebagai kakak ipar. Namun, aku tidak bisa membantumu menjadi istri Lucas jika kakek nenekku memutuskan untuk menjadikan Corin sebagai cucu menantu mereka. Impian terbesar Rosie dalam hidup adalah menikahi Lucas, dan ia yakin Anya akan membantunya mewujudkan impian itu. Namun, tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Corin tiba-tiba akan menjadi hambatan terbesarnya. Di bawah pengaruh Anya, Rosie langsung merasa terancam oleh keberadaan Corin. Tatapan matanya berubah sangat tajam. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, Anya, jangan khawatirkan aku. Aku punya ide untuk menyingkirkan Corin. Anya berpura-pura menghentikannya. Rosie, jangan melakukan hal sembrono, dia berbohong. Rosie menggertakkan giginya. Yah, dia memaksaku. Tidak ada yang boleh menikah dengan Lucas selain aku. Siapa yang tidak boleh menikah denganku? Tanya seseorang dari luar dengan nada malas. Pintu tiba-tiba terbuka. Lucas baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan datang untuk menemui Anya. Baik Anya maupun Rosie terkejut melihatnya datang, tetapi mereka segera berusaha menenangkan diri. Kalian berdua ngomongin apa? Kenapa pucat sekali? Ia melangkah anggun ke arah Anya dan bertanya lembut, bagaimana kabarmu, Anya? Apa kakimu sudah lebih baik? Bab 612. Lucas. Mata Anya langsung memerah. Dia melingkarkan lengannya di kaki Lucas dan terengah-engah. Terisak-isak. Ledakan amarahnya yang tiba-tiba mengejutkannya. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, kenapa kamu menangis? Apa kakimu sakit? Jangan khawatir. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Ada beberapa masalah di dalam perusahaan, jadi Lucas sedang rapat melalui telepon di ruangan lain di lantai atas sepanjang waktu. Dia tidak tahu apa yang terjadi di lantai bawah. Tidak, itu bukan kakiku, itu. Ada apa? Kamu bisa cerita padaku. Lucas membungkuk dan membelai punggungnya untuk mencoba menenangkannya. Anya terus menangis. Ia ingin pria itu berpikir bahwa ia terlalu patah hati hingga tak bisa bicara dengan baik. Melihat Rosie terlalu kewalahan untuk berbicara, Lucas menoleh ke Rosie dan bertanya, Rosie, apa yang terjadi?
Untuk Anya, Rosie menjadi sedikit malu setiap kali Lukas ada di dekatnya. Setelah memikirkannya, dia menjawab, Lukas. Corin menindas Anya lagi. Gadis itu benar-benar keterlaluan kali ini. Dia lagi. Apa yang dia lakukan kali ini? Tanya Lukas sambil mengerutkan kening. Kau tahu bagaimana dia yang mendorong Anya menuruni tangga, kan? Melihat Anya tidak bisa naik panggung lagi, aku meminta Corin untuk menggantikannya menyanyikan Farewell, My Love, tapi setelah itu semuanya berantakan. Tuan Edgar tahu Anya berbohong kepadanya tentang siapa sebenarnya yang menyanyikan lagu itu, dan dia dimarahi habis-habisan olehnya. Corin pasti melakukan beberapa trik kotor setelah itu. Tuan Edgar mengumumkan kepada semua orang bahwa ia telah menerimanya sebagai cucu kehormatan mereka tepat setelah itu. Akibatnya, Tuan Edgar menjauhi Anya, menyuruhnya untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya di dekatnya lagi. Apakah kalian mengerti mengapa Anya begitu sedih sekarang? Lukas agak terkejut. Apa? Kakek mengangkat Corin sebagai cucu kehormatannya. Kenapa dia melakukan itu padahal baru pertama kali bertemu? Ini tidak terdengar seperti sikapnya yang biasanya hati-hati. Aku harus akui Corin. Aku tak percaya dia berhasil membuat kakek begitu menyukainya dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti punya motif tersembunyi di balik semua ini. Apa itu? Di mana Corin sekarang? Dia mungkin masih bersama Tuan Edgar dan Nyonya Gertrude. Lukas, hati-hati dengannya. Dia tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Kau harus menghentikannya. Kalau tidak, dia akan berpikir dia bisa lolos begitu saja karena sudah mendapat dukungan mereka. Ini juga berarti Anya akan selamanya hidup di bawah kendalinya. Lukas menyipitkan matanya, mencondongkan kepalanya ke arah pintu, dan memerintahkan, Edmund, bawa Corin kepadaku. Kembali di ruang kerja Edgar, Corin bermain catur dengan Gertrude. Ia berharap permainan itu akan merangsang otak wanita tua itu dan membantu memperlambat Alzheimer-nya. Sementara itu, sebagai bintang pesta, Edgar masih berada di ruang perjamuan bersama para tamu. Sunny juga ada di ruang kerja, dan ia sekali membantu Gertrude bermain. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruang belajar. Siapa itu? Tanya Sunny. Edmund mengenali suara Sunny dan segera berkata, ini aku, Tuan Sunny. Sunny langsung merasa bersalah ketika melihat Edmund berdiri di luar pintu. Ada yang bisa kubantu, Edmund. Apakah Lukas memintanya untuk menyeretku kembali untuk mengerjakan pekerjaan rumahku? Apakah Nona Corin ada di dalam? Tuan Lukas meminta saya untuk membawanya kepadanya. Ada yang ingin dia bicarakan dengannya, jawab Edmund. Sunny menghela napas lega setelah mendengar itu. Dia mengarahkan dagunya ke Corin dan berkata, Hei, Lukas sedang mencarimu. Corin meletakkan bidak caturnya dan berdiri. Nenek, Sunny akan tinggal di sini bersamamu sementara aku keluar sebentar, oke? Melihatnya hendak pergi, Gertrude menjadi sedikit cemas. Ia pun berdiri dan mengikutinya dari belakang. Corin mendekat, meletakkan tangannya di bahu Gertrude, dan berkata lembut, jangan khawatir, Nek. Aku akan tetap di dekat sini. Aku akan kembali lagi nanti untuk melanjutkan bermain denganmu. Gertrude masih khawatir, tapi ia mengangguk seperti gadis kecil yang penurut. Cepat kembali, ya. Corin tersenyum. Tentu saja, aku akan kembali sebelum kau menyadarinya. Setelah itu, ia meninggalkan ruang belajar. Sunny duduk di kursinya dan membalik papan catur, Nenek, ini sama sekali tidak seru. Ayo main go saja. Bab 613. Sunny tidak akan pernah mengakui kepada dirinya sendiri atau orang lain bahwa dia tidak tahu cara bermain catur. Corin mengikuti Edmund ke ruang kerja Lukas. Begitu masuk, ia menyadari Anya dan Rosie juga ada di sana. Anya menangis di kursi rodanya sementara Rosie terus memberikan tisu dan menghiburnya. Menyadari Corin telah masuk, Rosie langsung memelototinya dengan tajam. Corin tak menghiraukan mereka. Ia malah menatap Lukas, yang bersandar santai namun berwibawa di sofa, menyesap secangkir kopi panas. Dia menghampirinya dan bertanya, Anda mencari saya, Tuan Lukas. Lukas menyipitkan matanya. Kamu yang dorong Anya turun tangga. Tidak, jawab Corin tanpa ragu. Tatapan Lukas berubah dingin. Kenapa kamu menjatuhkan Anya tadi? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya,
kata Corin dengan tenang. Lukas mendengus. Kenapa kakek menerimamu sebagai cucu kehormatannya? Ada apa ini? Saya menolak ketika dia meminta, tetapi dia tetap memaksa, jadi saya tidak punya pilihan selain menerima kebaikannya. Lukas mendengus lagi. Kau membuatnya terdengar seperti kau dipaksa. Corin mengangguk. Agak. Mata Lukas berubah sedingin es. Sebelumnya, Lukas terkadang mengagumi kemampuan Corin dalam bekerja. Ada kalanya ia merasa sayang padanya, meskipun ia masih tidak tahu mengapa. Ia tidak menganggap Corin salah satu dari perempuan-perempuan licik itu. Akan tetapi, setelah melihatnya perlahan-lahan merayap masuk ke dalam hati keluarga Loveless, makin lama makin sulit baginya untuk percaya bahwa dia sama sekali tidak punya motif tersembunyi. Lukas berdiri dan melemparkan cangkir kopi panas ke wajah Corin. Nona Keru, pergilah ke tempat lain jika kau ingin menyusup ke hati keluarga kaya. Aku yakin tidak akan sulit bagimu melakukannya dengan kemampuanmu. Namun, kau telah memilih keluarga yang salah untuk melakukan itu, dan selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Tindakan Lukas mengejutkan Corin. Ia secara naluriah menutup mata agar kopi tidak masuk ke matanya. Ia menunggu hingga kopi panas menetes dari dagunya dan jatuh ke lantai, sebelum perlahan membuka matanya. Tuan Lukas, terima kasih telah mengakui bakatku, tapi aku tidak punya rencana untuk melakukan apa yang kau tuduhkan padaku. Lukas menatapnya dengan dingin. Kaulah yang paling tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Tak ada gunanya berdebat denganku. Kami tidak menyambutmu di sini. Kau boleh pergi sekarang. Corin pasti sudah melawannya saat itu juga kalau saja ia tidak ingin merusak pesta ulang tahun Edgar. Tak ingin membuang waktu berdebat, ia hanya menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Tunggu, Lukas memanggilnya. Menekan ketidaksabarannya, Corin bertanya, apakah ada hal lainnya? Kamu tidak perlu masuk kerja besok. Jabatanmu sudah resmi diberhentikan dari Rivera Group, kata Lukas datar. Rosie dan Anya tersenyum penuh kemenangan saat mendengarnya. Kita menang. Corin tidak berkata apa-apa. Ia hanya terkekeh dan meninggalkan ruangan dengan tenang. Aku tidak butuh saudara yang tidak bisa membedakan orang palsu dengan orang sungguhan. Pikirnya. Kopi menetes kemana-mana saat ia keluar dari kamar. Pemandangan yang sungguh menyedihkan. Aku seharusnya tidak kembali belajar untuk bermain catur dengan nenek. Aku mungkin akan membuatnya takut seperti ini. Dan keadaan akan semakin buruk. Lebih baik aku pergi dan kembali lagi lain hari untuk mengunjunginya. Ia sengaja memilih rute tanpa orang untuk meninggalkan rumah besar itu karena tidak ingin menarik perhatian. Namun, kebetulan Jeremy juga menggunakan rute yang sama. Bab 614. Corin menyesal telah memilih jalan itu. Rasa kesal menyergap hatinya. Ia tak ingin Jeremy melihatnya seperti itu. Kalau saja mereka berada di suatu tempat yang banyak orangnya, dia bisa saja berpura-pura tidak melihatnya dan pergi tanpa meliriknya sedikitpun. Namun, hanya ada 2 dari mereka di jalan kosong itu, jadi tidak mungkin dia bisa berpura-pura. Untuk tidak melihatnya, bicara tentang nasib buruk, pikirnya sambil mendesah. Jarak di antara mereka menjadi semakin pendek. Makin dekat dan dekat. Jeremy memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Ia melangkah mantap ke arahnya tanpa ekspresi apapun. Tatapannya tajam dan ia amati dari atas ke bawah dengan mata menyipit. Corin terpaksa menyapanya karena mereka sedang berhadapan. Ia hanya menatapnya dengan santai dan mengangguk sopan sebelum berjalan melewatinya. Tiba-tiba, ia mempercepat langkahnya. Berhenti di situ, kata Jeremy dengan suara beratnya. Nada suaranya tidak mengandung emosi, namun mengandung nada yang sombong. Kesesakan. Corin berhenti berjalan, tetapi ia tidak menoleh untuk menatapnya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Jeremy. Berbalik, Corin tidak senang dengan cara Jeremy memerintahnya, jadi dia tidak menuruti perintahnya. Maaf, Tuan Jeremy, tapi saya sedang menuju pintu di sana, jadi saya tidak perlu berbalik. Jeremy mengerutkan kening dan tetap diam. Ia malah berjalan mendekat dan berdiri di hadapan Corin. Tubuhnya jauh lebih tinggi dan lebih lebar daripada Corin sehingga pandangan Corin sepenuhnya terhalang. Yang dapat dilihatnya hanyalah dadanya yang lebar. Dia tidak ingin membalas tatapannya, jadi dia tidak mendongak. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan padaku,
Tuan Jeremy. Wajah Jeremy memucat. Ia menatap rendah ke arahnya, dan wajahnya semakin memucat ketika menyadari bahwa wanita itu tidak menatapnya. Setelah diam-diam memandangi rambutnya yang basah dan pakaiannya yang terkena noda kopi selama beberapa detik, dia dengan dingin bertanya, apa yang terjadi? Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Rahasia iTrading, raih keuntungan maksimal tanpa analisis manual. Aku nggak sengaja cipratin kopi ke badanku. Padahal aku lagi jalan pulang buat ganti baju, bohong Corin. Mata Jeremy menyipit tajam. Kok bisa rambutmu kena kopi juga? Jelas tidak ada yang bisa lolos dari Jeremy. Corin tertawa meremehkan diri sendiri. Kau tahu betapa cerobohnya aku. Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Dia mencoba berjalan memutarinya untuk melarikan diri secepat mungkin. Tetapi Jeremy melangkah ke samping untuk menghalanginya pergi. Corin, aku mau tanya sekali lagi. Ada apa? Tanya Jeremy mengancam dan tidak sabar. Corin juga mulai tidak sabar. Ia tidak mengerti mengapa Jeremy bersikeras mencari tahu akar permasalahannya. Tidak akan mudah membodohinya. Kurasa aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya, ia menatapnya tajam dan berkata, aku membuat Nona Anya sedih. Jadi Lukas memutuskan untuk memecatku. Mata Jeremy menjadi gelap. Dia juga yang melakukan ini padamu. Corin mengangguk. Ya, satu-satunya alasan dia memaksaku mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia ingin melihatku dipermalukan. Ah, dia pasti menganggapku bahan tertawaan. Ah, sudahlah, tongkat dan batu. Tuan Jeremy, bolehkah saya pergi sekarang setelah saya menceritakan apa yang terjadi? Mengingat Tuan Lukas menuangkan kopi padaku untuk membantu Nona Anya membalas dendam, meskipun Tuan Jeremy sangat protektif terhadapnya, dia seharusnya membiarkanku pergi, kan? Ya, kau bisa, kata Jeremy dengan dingin. Bab 615. Corin segera berjalan mengitari Jeremy dan hampir berlari keluar. Namun, baru beberapa langkah ia melangkah, sebuah tangan kekar terulur dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan kasar. Terkejut, dia berbalik menatap Jeremy. Apa yang kau lakukan? Alih-alih menghentikannya, Jeremy malah menyeretnya ke pintu keluar. Bingung, Corin secara naluriah mencoba melepaskan cengkeraman Jeremy, tetapi tenaganya tak sebanding. Gagal melakukannya, ia terus mengumpat Jeremy dan bertanya apa yang Jeremy lakukan padanya. Jeremy sama sekali tidak menghiraukannya dan terus menyeretnya hingga mereka tiba di tempat parkir di belakang rumah besar itu. Ia lalu membuka pintu mobil dan mendorongnya masuk. Tunggu di sini sampai aku kembali, perintahnya. Setelah itu, ia menutup pintu mobil dengan keras. Corin mengerutkan kening cemas dan mengusap pergelangan tangannya yang memerah karena cengkeraman Jeremy. Ia lalu memandang keluar jendela, ke sosok Jeremy yang menjauh. Merasa kesal, dia merenung dalam hati. Apa-apaan dia? Kenapa dia menyeretku ke sini dan melemparku ke mobil ini? Tunggu dulu. Kenapa aku harus mendengarkannya? Hanya orang bodoh yang mau melakukan itu. Ia mengulurkan tangan untuk membuka pintu, tetapi ternyata terkunci. Ia menekan tombol pintu untuk membukanya, tetapi sia-sia karena pintunya tetap terkunci. Kekesalan dan amarah berkobar di dalam dirinya. Ia berbalik ke arah depan mobil untuk mencari tombol buka kunci dan mendapati orang lain di dalam mobil bersamanya. Edmund duduk di kursi pengemudi, menatapnya dengan mata bingung dan pasrah. Corin mengerutkan kening dan berkata, Edmund, buka pintunya sekarang. Meskipun Edmund tidak tahu apa yang terjadi antara Jeremy dan Corin, dia tahu untuk tidak melakukan apapun, kecuali diinstruksikan secara khusus oleh Jeremy. Mata Anda akan melihat 100% tanpa operasi. Kata resepnya. Di Probolinggo seorang wanita muda menjadi seorang jutawan. Nona Corin, Anda juga mendengar apa yang dikatakan Tuan Jeremy. Saya tidak punya izin untuk membiarkan Anda keluar dari mobil. Sebaiknya Anda menunggu dia kembali, atau saya yang akan bertanggung jawab. Corin terdiam. Ia mengerti asal-usulnya, jadi ia memutuskan untuk tidak mempersulit hidupnya. Namun, itu bukan berarti ia tidak lagi marah. Apa yang memberi Jeremy hak untuk mengurungku di sini? Kita tidak berutang apapun satu sama lain,
dan kita tidak punya apa-apa. Beraninya dia mengganggu kebebasan pribadiku. Kapan dia akan mengubah sifat egoisnya itu? Apa dia pikir dia bisa mengendalikan siapapun hanya karena dia kaya dan berkuasa? Hamif. Ini, Nona Corin. Alih-alih membuka pintu, Edmund dengan hormat memberikannya sebungkus tisu basah. Rambut Corin masih basah karena kopi. Terima kasih, katanya sambil menerima tisu basah. Sebaiknya ia membersihkan kopinya sendiri karena ia tidak bisa pergi kemanapun. Edmund menatap Corin dengan sopan saat mengeringkan rambutnya. Nona Corin, maafkan saya karena menanyakan ini, tapi bolehkah saya tahu kemana Anda pergi selama ini? Corin sedang sibuk membersihkan diri, jadi ia menjawab tanpa sadar, perjanjianku dengan bosmu sudah berakhir, jadi aku bisa pergi kemanapun aku mau. Itu artinya aku tidak perlu melaporkan keberadaanku kepada kalian semua. Edmund terdiam beberapa saat sebelum berkata, Tuan Jeremy telah mencarimu kemana-mana. Bab 615. Corin segera berjalan mengitari Jeremy dan hampir berlari keluar. Namun, baru beberapa langkah ia melangkah, sebuah tangan kekar terulur dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan kasar. Terkejut, dia berbalik menatap Jeremy. Apa yang kau lakukan? Alih-alih menghentikannya, Jeremy malah menyeretnya ke pintu keluar. Bingung, Corin secara naluriah mencoba melepaskan cengkeraman Jeremy, tetapi tenaganya tak sebanding. Gagal melakukannya, ia terus mengumpat Jeremy dan bertanya apa yang Jeremy lakukan padanya. Jeremy sama sekali tidak menghiraukannya dan terus menyeretnya hingga mereka tiba di tempat parkir di belakang rumah besar itu. Ia lalu membuka pintu mobil dan mendorongnya masuk. Tunggu di sini sampai aku kembali, perintahnya. Setelah itu, ia menutup pintu mobil dengan keras. Corin mengerutkan kening cemas dan mengusap pergelangan tangannya yang memerah karena cengkeraman Jeremy. Ia lalu memandang keluar jendela, ke sosok Jeremy yang menjauh. Merasa kesal, dia merenung dalam hati. Apa-apaan dia? Kenapa dia menyeretku ke sini dan melemparku ke mobil ini? Tunggu dulu. Kenapa aku harus mendengarkannya? Hanya orang bodoh yang mau melakukan itu. Ia mengulurkan tangan untuk membuka pintu, tetapi ternyata terkunci. Ia menekan tombol pintu untuk membukanya, tetapi sia-sia karena pintunya tetap terkunci. Kekesalan dan amarah berkobar di dalam dirinya. Ia berbalik ke arah depan mobil untuk mencari tombol buka kunci dan mendapati orang lain di dalam mobil bersamanya. Edmund duduk di kursi pengemudi, menatapnya dengan mata bingung dan pasrah. Corin mengerutkan kening dan berkata, Edmund, buka pintunya sekarang. Meskipun Edmund tidak tahu apa yang terjadi antara Jeremy dan Corin, dia tahu untuk tidak melakukan apapun, kecuali diinstruksikan secara khusus oleh Jeremy. Mata Anda akan melihat 100% tanpa operasi. Kata resepnya. Di Probolinggo seorang wanita muda menjadi seorang jutawan. Nona Corin, Anda juga mendengar apa yang dikatakan Tuan Jeremy. Saya tidak punya izin untuk membiarkan Anda keluar dari mobil. Sebaiknya Anda menunggu dia kembali, atau saya yang akan bertanggung jawab. Corin terdiam. Ia mengerti asal-usulnya, jadi ia memutuskan untuk tidak mempersulit hidupnya. Namun, itu bukan berarti ia tidak lagi marah. Apa yang memberi Jeremy hak untuk mengurungku di sini? Kita tidak berutang apapun satu sama lain, dan kita tidak punya apa-apa. Beraninya dia mengganggu kebebasan pribadiku. Kapan dia akan mengubah sifat egoisnya itu? Apa dia pikir dia bisa mengendalikan siapapun hanya karena dia kaya dan berkuasa? Hamif. Ini, Nona Corin. Alih-alih membuka pintu, Edmund dengan hormat memberikannya sebungkus tisu basah. Rambut Corin masih basah karena kopi. Terima kasih, katanya sambil menerima tisu basah. Sebaiknya ia membersihkan kopinya sendiri karena ia tidak bisa pergi kemanapun. Edmund menatap Corin dengan sopan saat mengeringkan rambutnya. Nona Corin, maafkan saya karena menanyakan ini, tapi bolehkah saya tahu kemana Anda pergi selama ini? Corin sedang sibuk membersihkan diri, jadi ia menjawab tanpa sadar, perjanjianku dengan bosmu sudah berakhir, jadi aku bisa pergi kemanapun aku mau. Itu artinya aku tidak perlu melaporkan keberadaanku kepada kalian semua. Edmund terdiam beberapa saat sebelum berkata, Tuan Jeremy telah mencarimu kemana-mana. Bab 616.
Corin berhenti sejenak dari apa yang sedang dia lakukan dan berkata, "Aku tahu." Edmund tercengang. "Kalau kau tahu, kenapa kau tidak kembali dan bicara dengannya? Tentunya kesalahpahaman bisa diselesaikan kalau kau bicara langsung dengan Tuan Jeremy." Selama bekerja untuk Jeremy, Edmund bertemu Corin, perempuan pertama yang tak pernah menganggap Jeremy serius. Baru setelah mengenalnya lebih dekat, Edmund menyadari bahwa Corin bukanlah tipe perempuan yang misi hidupnya adalah menikah dengan keluarga kaya, dan ia juga tak berniat meraih ketenaran dan status dengan bantuan seorang pria. Bahkan, menikah dengan keluarga Holden sama sekali tak menarik baginya. Sederhananya, Corin adalah gadis yang lugas, rendah hati, mandiri, dan misterius. Ia tahu apa yang diinginkannya dan tidak takut untuk mengejarnya. Selama 3 bulan tinggal di kediaman Holden, ia tidak pernah sekalipun melampaui batas. Ia melakukan tugasnya dengan berpura-pura menjadi istri Jeremy dan tidak berusaha menggunakan pengaruh atau kekuasaan keluarga Holden untuk hal lain. Bahkan, ia menunjukkan keraguan yang besar untuk memberitahu orang lain bahwa ia adalah istri Jeremy. Corin selalu bersikap acuh tak acuh terhadap Jeremy. Mereka tidur di kamar terpisah, dan ia sama sekali tidak tertarik untuk naik ke tempat tidur Jeremy atau mencoba memerasnya agar benar-benar menikahinya dengan cara menghamili anaknya. Karena semua itu dan lebih dari itu, hati Jeremy yang dingin mulai meleleh sedikit demi sedikit hingga ia mendapati dirinya jatuh cinta padanya. Edmund telah menyaksikan perubahan sikap Jeremy terhadap Corin. Ia tahu Jeremy tidak pernah menunjukkan kesabaran seperti yang ditunjukkannya kepada Corin kepada siapapun selain Corin, atau cara Jeremy tersenyum lembut padanya, atau cara Jeremy membiarkan Corin menang hanya demi melihatnya bahagia, atau waktu dan upaya yang ia curahkan untuk merencanakan pengakuan perasaannya kepada Corin. Faktanya, Jeremy tidak pernah tersenyum kepada Anya, yang telah menyelamatkan hidupnya, seperti senyumnya kepada Corin. Ia tampak lebih menoleransi Anya daripada benar-benar menyukainya. Karena itu, Edmund tidak dapat memahami apa yang terjadi antara Jeremy dan Corin, yang tampaknya baik-baik saja, hingga Corin tiba-tiba menghilang sebulan yang lalu. Sebulan setelah Corin pergi, Jeremy menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi terkadang, Edmund memergokinya mendesah tak berdaya atau melamun. Seolah-olah jiwanya berada di tempat lain selain bersamanya. Tuan Jeremy pasti sedih mengetahui Nona Corin menikah dengan orang lain padahal butuh usaha keras untuk akhirnya menemukannya. "Oh, kenapa, Nona Corin? Kenapa kau kabur padahal Tuan Jeremy selama ini baik sekali padamu?" Keluh Edmund dalam hati. Corin memejamkan mata dan terdiam sejenak. Tiba-tiba, seringai muncul di wajahnya, dan ia berkata dengan acuh tak acuh, "Edmund, aku mengagumi kesetiaanmu pada Tuan Jeremy. Tapi ini sedikit nasihat untukmu. Setia saja tidak cukup, tapi juga harus beretika. Tidakkah menurutmu Tuan Jeremy kejam karena membuatku percaya dia serius padaku padahal dia sudah punya anak dengan Nona Anya? Aku tahu kau setia padanya, tapi itu tidak memberimu hak untuk memintaku menjadi simpanannya. Lagi pula, dia bisa mendapatkan gadis manapun yang dia inginkan dengan uang dan statusnya jika dia mencari kesenangan. Dia hanya perlu menekuk jarinya, dan banyak gadis akan menghampirinya. Sedangkan aku tidak punya minat atau waktu untuk melakukan itu, jadi tolong minta dia mencari orang lain untuk diajak main-main." Tiba-tiba Edmund menyadari bahwa kepergian Corin ada hubungannya dengan Joey. "Nona Corin, sepertinya Anda salah paham. Tuan Jeremy." Edmund menahan diri untuk tidak melanjutkan. Ia ingin menjelaskan semuanya kepada Corin, tetapi terlalu rumit. Lagi pula, ia tidak berhak menceritakan lebih dari yang seharusnya. Corin tidak melanjutkan masalah itu. Ia menyibukkan diri membersihkan setiap tetes kopi yang menempel di tubuhnya sebelum membuang tisu ke tempat sampah di mobil. Kemudian, ia melihat keluar jendela dan menguap malas. Tidak masalah jika ada kesalahpahaman karena kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama sejak awal. Hubungan kerja kita berakhir segera setelah perjanjian itu berakhir. Lebih baik kita biarkan satu sama lain menjalani sisa hidup kita mulai sekarang, kata Corin akhirnya. Edmund mengerutkan kening. Kurasa dia benar karena sekarang dia sudah menikah dengan pria lain. Lagi pula, aku tidak bisa memintanya menceraikan suaminya demi Tuan Jeremy, tapi
Sungguh menyedihkan bagaimana Jeremy disalahartikan sebagai bajingan. Memikirkan hal itu, Edmund tiba-tiba memutuskan untuk membersihkan nama Jeremy. Sebenarnya, Nona Corin, Joey tidak. Namun, sebelum Jeremy sempat menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba membuka pintu belakang dan masuk ke kursi belakang. Seketika, seluruh mobil dipenuhi aura pembunuhnya. Bab 617. Edmund menelan kembali apa yang hendak dikatakannya untuk menyapa Jeremy. Selamat datang kembali, Tuan Jeremy. Terima kasih. Bawa kami keluar dari sini sekarang, kata Jeremy dingin. Tunggu, kata Corin. Ia menoleh ke arah Jeremy dan berkata dengan marah, Tuan Jeremy, kenapa kau menyeretku ke mobilmu? Aku akan keluar kalau kau tidak bisa memberiku alasan yang bagus. Jeremy tidak menatapnya. Ia malah menunduk dan mengeluarkan tempat rokok logam yang indah dari saku dalam jasnya. Ia membuka tempat rokok itu dengan jari-jarinya yang ramping, mengambil sebatang rokok, dan mengetuk-ngetukkannya ke tempat rokok itu karena kebiasaan. Kenapa? Apa kau merasa jijik duduk di mobilku? Tanya Jeremy dengan nada mengejek. Cara bicaranya menunjukkan kepada Corin bahwa ia ingin sekali berkelahi. Dia mengerutkan kening dengan sedih dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya tidak ingin ada yang salah paham. Lagi pula, kita tidak cukup dekat untuk berbagi mobil yang sama. Kita, belum, hampir, cukup. Astaga, cewek ini benar-benar tahu di mana harus memukul sampai sakit. Pikir Jeremy. Dia tidak menyalakan rokoknya. Malah, dia menatapnya dengan dingin dan berkata, aku tantang kamu untuk mengulangi bahwa kita tidak cukup dekat. Apa kamu lupa kalau kita pernah tidur di ranjang yang sama sebelumnya? Dia menyinggung malam yang menentukan ketika mereka tidak punya pilihan selain tidur bersama. Rasa malu berubah menjadi amarah. Corin ingin mengutuknya, tetapi amarahnya berubah menjadi keterkejutan saat dia melihat wajah Jeremy. Bagaimana kamu bisa terluka? Jeremy mendapati memar di sudut bibir dan luka yang terlihat jelas di alis kirinya. Luka paling serius adalah mata kirinya, yang mengalami pendarahan internal. Apa yang terjadi? Siapa yang berani menyakitinya sebegitu parahnya? Apa mereka tidak takut akan akibatnya? Tanya Corin. Jeremy tampak tidak mempermasalahkan luka-lukanya. Ia hanya berkata dengan acuh tak acuh, bukan apa-apa. Aku hanya menabrak sesuatu. Corin memelototinya. Oh, ya ampun. Apa yang mungkin kau tabrak sampai kau terluka seperti ini? Jeremy meliriknya dan terkekeh dingin. Kenapa kamu kedengaran begitu terkejut? Bukankah kamu yang menumpahkan kopi ke rambutmu? Corin terdiam. Ih, dia menyebalkan sekali. Aku tidak peduli apa yang terjadi padamu, tapi kamu harus pergi ke rumah sakit karena matamu berdarah. Meskipun Corin mengatakan itu karena kebaikan, masih ada rasa sesak dan tidak nyaman yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Jeremy menyipitkan mata dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Keduanya, bel alarm berbunyi di benak Corin. Aku tidak terluka, jadi kenapa aku harus ikut? Jeremy menatapnya dengan tenang sebelum tatapannya perlahan menelusuri perutnya yang rata. Setelah 2 detik, diam, katanya penuh arti, untuk melihat apakah kau memiliki sesuatu yang merupakan hak milik keluargaku. Bab 618. Corin segera mengerti apa yang dimaksud Jeremy, menyebabkan dia secara naluriah mengalihkan pandangannya dari Jeremy. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Buat apa aku mengambil apapun milik keluargamu? Setelah mengatakan itu, ia segera membuka pintu mobil untuk keluar. Namun, seperti yang pertama kali, ia gagal melakukannya karena pintunya terkunci lagi. Jeremy bergerak mendekat, begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas hangat Jeremy di lehernya. Kenapa panik kalau bilang tidak mencuri apapun? Corin terkejut dengan kedekatannya sampai-sampai ia tiba-tiba lemas dan mati rasa. Apa yang kau lakukan? Menjauhlah dariku. Nalurinya mendorongnya menjauh, namun alih-alih melakukannya, dia secara tidak sengaja meninju mata kirinya, tepat di tempat yang berdarah. Jeremy mengerang teredam, dan tangannya langsung terangkat untuk menutupi mata kirinya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga alisnya menegang. Melihat itu membuat Corin semakin panik. Maaf.
Aku tidak bermaksud begitu. Apa matamu baik-baik saja? Wajah Jeremy menggelap, dan ia menatapnya dingin dengan mata jernihnya. Bagaimana menurutmu? Corin mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena terlalu ceroboh. Suaranya yang biasanya tenang mulai bergetar ketika ia berkata, "Aku benar-benar minta maaf." Apa masih sakit? Tentu saja, masih sakit. Pasti sangat menyakitkan bagi pria seperti dia untuk mengakuinya. Oh tidak, dia tidak akan buta, kan? Semakin Corin memikirkannya, semakin khawatir ia. Tak peduli lagi, ia segera menoleh ke arah Edmund, yang sedang menatap mereka dengan mulut ternganga, dan memerintahkan, apalagi yang kalian tunggu? Bawa Tuan Jeremy ke rumah sakit sekarang. Ya, tentu saja. Edmund tersadar dari keterkejutannya dan segera menyalakan mobil. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Corin tidak pernah sekalipun meminta untuk diturunkan dari mobil. Sebaliknya, ia tetap memperhatikan jalan. Untungnya tidak macet. Tolong biarkan seperti ini sepanjang rumah sakit agar kita bisa sampai lebih cepat. Setelah itu, dia menatap Jeremy, dan kekhawatiran kembali muncul di hatinya saat melihat Jeremy masih menutupi matanya dengan tangannya. Dia bergerak mendekatinya dan bertanya, Tuan Jeremy, mengapa Anda tidak meletakkan tangan Anda agar saya bisa memeriksa mata Anda? Jeremy mengangkat alis kanannya. Ia menatapnya dengan curiga dan tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyingkirkan tangannya untuk menunjukkan bahwa ia mendengarnya. Corin menegakkan tubuhnya agar sejajar dengan matanya sebelum mencondongkan tubuh ke depan. Sepertinya dia berdarah lebih banyak dari sebelumnya. Dia merasakan tusukan di hatinya saat dia mengerutkan kening dan menatap Jeremy dengan cemas. Seberapa sakitnya? Tanyanya dengan suara kecil. Ini menyiksa, jawab Jeremy dengan dingin. Dia kesakitan. Apa yang harus kulakukan? Corin melihat ke kiri dan ke kanan, mencari sesuatu untuk membantu meredakan rasa sakitnya, tetapi tidak ada yang seperti itu di dalam mobil. Kehabisan ide, ia beralih ke jalan terakhir. Kenapa aku tidak meniupnya saja untuk membantu meredakan rasa sakitnya? Jeremy sedikit terkejut dengan sarannya. Ia tidak menjawab ya atau tidak, jadi Corin menganggap diamnya Jeremy sebagai persetujuan. Ia mendekat dan meniup matanya dengan hati-hati. Jeremy memejamkan mata pelan-pelan untuk menikmati momen itu. Napas hangat Corin menggelitik kelopak matanya. Semuanya terasa seperti pijatan mata yang nyaman, dan tentu saja membantu meredakan rasa sakitnya. Melihat kerutan di dahi Jeremy mengendur, Corin tahu idenya berhasil, jadi ia terus meniup mata Jeremy ketika tiba-tiba, Jeremy membuka matanya. Keduanya mendapati diri mereka saling menatap. Mereka sangat dekat satu sama lain, begitu dekat sehingga mereka bisa merasakan napas masing-masing di kulit mereka. Bab 619. Corin mengerjap canggung dan segera mengalihkan pandangannya. Lalu ia duduk kembali di kursinya. Tolong tahan rasa sakitnya sebentar lagi kalau matamu masih sakit. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Jeremy tidak berkata apa-apa. Ia malah bersandar di kursi dan menatapnya. Saat itu, Corin merasa bimbang. Di satu sisi, ia enggan berhubungan dengan Jeremy, tetapi di sisi lain, ia sangat khawatir telah menyebabkan Jeremy buta. Dia menggali jari-jarinya dengan cemas ke telapak tangannya ketika Jeremy tiba-tiba memanggil namanya. Corin. Dia pikir matanya sakit lagi, jadi dia cepat-cepat menoleh ke arahnya dan bertanya, ada apa? Sakitnya kambuh lagi. Jeremy menyipitkan mata dan menatapnya dengan penuh selidik. Apa hubunganmu sebenarnya dengan Aaron dari New Moon Group? Pertanyaan tiba-tiba itu membuatnya terkejut. Di sanalah ia, mengkhawatirkan matanya, dan ia menanyakan sesuatu seperti itu. Seperti yang sudah kukatakan, dia suamiku, dan aku istrinya. Mata Jeremy membara saat itu, seolah ingin membakar abis kebohongannya. Apakah dia suami sungguhan atau suami palsu? Corin terkejut lagi. Kenapa dia bertanya begitu? Mungkinkah dia tahu aku berbohong? Rasa bersalah mulai memenuhi hatinya, tetapi itu tidak membuatnya mengubah jawabannya. Suami sungguhan, tentu saja. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tak punya pilihan selain terus berbohong karena begitulah cara berbohong bekerja. Sekali berbohong,
Ia harus membuat 5 kebohongan lagi agar kebohongan pertama tetap bertahan. Jeremy mendengus. Oh, ya, lalu, kenapa tidak ada catatan pernikahan di balai kota? Corin tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apa, kamu nggak bisa bohong lagi? Tuan Jeremy, apa kau tidak merasa tindakanmu mengganggu? Apa hakmu untuk ikut campur urusan pribadiku seperti itu? Ekspresi Jeremy berubah acuh tak acuh namun tetap mengancam. Oh, aku tidak punya hak. Aku hanya melakukannya untuk memuaskan rasa ingin tahuku. Corin mengerutkan kening dan memelototinya dengan kesal sekaligus marah. Baiklah, biar ku jawab rasa penasaranmu itu. Tidak aneh kalau kau tidak bisa menemukan catatan pernikahan kami di balai kota karena kami mendaftarkan pernikahan kami di luar negeri. Negara mana? Itu bukan sesuatu yang perlu kamu ketahui. Jeremy menyipitkan matanya. Setahu saya, tidak ada catatan kau terbang ke luar negeri juga. Corin menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu karena kami naik jet pribadi suamiku, jadi kamu tidak akan menemukan catatan apapun tentangku di bandara. Jeremy mengerutkan kening. Apakah kamu mencintainya? Corin terdiam. Jawab aku. Ya, aku sangat mencintainya. Ia mengatakan yang sebenarnya. Ia juga selalu mencintai Aaron dan Sante. Namun, cinta yang ia miliki untuk Terren bukanlah cinta romantis, melainkan cinta yang tumbuh karena sejak kecil mereka telah melalui banyak hal bersama. Ia mencintai dan bergantung pada mereka seperti mereka adalah kakak dan adiknya. Mata Jeremy langsung menjadi gelap mendengar jawabannya. Corin, sebaiknya kau jangan berbohong padaku. Corin berdeham untuk menyembunyikan rasa bersalahnya. Untuk apa aku berbohong padamu? Lagi pula, kenapa kau tidak lebih mengkhawatirkan matamu daripada menanyakan semua pertanyaan tak berguna itu padaku? Jeremy tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya meliriknya dingin sebelum memejamkan mata untuk beristirahat. 10 menit kemudian, mobil berhenti di depan rumah sakit. Edmund berbalik dan berkata, kami sudah sampai, Tuan Jeremy. Bab 620. Jeremy mungkin sangat kesakitan karena ia bahkan tidak menyalakan rokoknya, yang ia pegang dengan jari-jarinya sepanjang perjalanan. Setelah mobil berhenti, ia dengan santai membuang rokok itu ke tempat sampah sebelum keluar dari mobil. Corin menatapnya keluar dari mobil sementara berbagai emosi bersaing untuk mendominasi hatinya. Dengan sedikit ragu, dia berkata, aku tidak akan turun dari mobil bersamamu. Aku akan menunggu di sini sampai hasil tesmu keluar, dan aku bersedia membayar berapapun biaya medis yang telah kau keluarkan karena aku. Jeremy menghentikan gerakannya dan menoleh sedikit untuk menatapnya dengan tidak senang. Melihat itu, Edmund segera berdeham dan berkata, Nona Corin, saya rasa sebaiknya Anda menemani Tuan Jeremy ke dokter. Tidak aman baginya berjalan sendirian dengan mata yang sakit, dan saya tidak bisa parkir di sini karena ini jalur darurat untuk ambulans. Saya harus parkir di tempat lain. Corin melihat keluar jendela mobil dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Edmund benar. Mereka memang parkir di jalur darurat. Baiklah, tapi, tolong temui kami segera setelah kamu memarkir mobil. Ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan di rumah. Edmund mengintip sekilas wajah Jeremy yang semakin muram. Saat itulah ia memutuskan untuk berbohong kepada Corin. Baiklah, Nona Corin. Saya akan datang mencari Anda dan Tuan Jeremy segera setelah saya memarkir mobil. Maka, Corin pun keluar dari mobil dengan berat hati. Ia mendesah berat sambil memandang ke arah mobil di kejauhan. Seberapa besar kau tidak ingin bersamaku? Tanya Jeremy dengan nada mengejek. Suaranya menariknya dari lamunannya. Ia mendongak menatapnya dan terkekeh datar. Menurutku, kita tidak perlu menghabiskan waktu sendirian karena hubungan kita tidak ada. Jeremy tidak menjawab. Ia malah mendengus, berbalik, dan masuk ke dalam rumah sakit. Tak punya pilihan lain, Corin mengikutinya masuk ke rumah sakit. Orang kaya raya sepertinya, mungkin tidak tahu saja bagaimana proses penerimaan pasien di rumah sakit. Pikir Corin sambil memijat pelipisnya. Aku harus menjaganya sampai Edmund kembali. Pertama-tama, aku harus mendaftarkannya, memberinya nomor antrean, dan membawanya ke dokter. Ia segera menemukan konter pendaftaran.
Perawat di sana bertanya dengan nada bosan, dokter mana yang ingin Anda temui? Dokter mata, kata Corin. Dokter spesialis kandungan dan ginekologi, kata Jeremy. Corin tertegun, begitu pula perawat di meja pendaftaran. Ia mengerutkan kening dan menatap mereka berdua. Apakah kalian berdua bersama? Sudut mulut Corin sedikit berkedut. Ya, kita bersama. Lalu, dokter mana yang ingin kamu temui? Dokter mata atau dokter spesialis kandungan dan ginekologi? Dokter mata, desak Corin. Dokter spesialis kandungan dan ginekologi, desak Jeremy. Perawat itu mengerutkan kening dengan tidak senang. Ini bukan waktunya bercanda. Ada orang-orang yang mengantre di belakangmu. Kembalilah setelah kalian berdua memutuskan dokter mana yang ingin kalian temui. Corin merasa malu karena telah menyita waktu perawat. Ia memelototi Jeremy dan berkata, diam dan biarkan aku yang bicara. Dia kembali ke counter dan berkata dengan sopan, maaf soal itu. Abaikan saja apa yang dia katakan. Kami ingin melihat mata. Namun, Jeremy menyelipkan dirinya di antara Corin dan perawat sebelum perawat itu selesai berbicara. Tolong daftarkan kami untuk dokter mata dan dokter spesialis kandungan. Terima kasih, katanya tegas. Perawat itu mulai kesal dengan kelakuan mereka. Namun, semua amarahnya berubah menjadi kekaguman ketika ia menatap wajah tampan Jeremy. Oh oke, mohon tunggu sebentar. Tak sampai semenit kemudian, perawat itu memberi mereka 2 nomor, satu untuk dokter mata dan satu lagi untuk dokter spesialis kandungan dan ginekologi. Corin menerima nomor itu dengan wajah muram. Setelah berterima kasih kepada perawat dengan senyum palsu, ia segera berjalan melewati Jeremy untuk memberi jalan kepada orang-orang yang mengantre di belakangnya. Dia menunggu hingga tiba di tempat kosong sebelum meledak marah. Sialan kau, Jeremy.